Perkenalkan, nama saya Sepia Deni dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bioteknologi. Apa sih bioteknologi itu? Ayo, kita simak. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari mengenai pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa untuk sebesar-besarnya keuntungan manusia. Makhluk hidup dalam bioteknologi disebut dengan agen bioteknologi. Agen bioteknologi terbagi menjadi dua. Ada yang sudah digunakan secara utuh atau disebut dengan bakteri. Ada yang sudah dijadikan sebagai DNA atau enzim. Sejarah bioteknologi. Sejarah bioteknologi ditemukan oleh Louis Pasteur, seorang ilmuwan yang pertama kali menemukan adanya mikroba pada makanan pada tahun 1870. Yang kedua yaitu Edward Bernays yang menemukan fermentasi alkohol dengan perantara ragi pada tahun 1897 dan menghasilkan etanol dan karbon dioksida. Bioteknologi terbagi menjadi dua macam, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional menggunakan alat yang sederhana, barang produksinya sedikit, biasanya menggunakan teknik fermentasi, biasanya menggunakan ragi atau bakteri dalam prosesnya. Sedangkan bioteknologi modern menggunakan alat yang canggih berdasarkan penelitian, menggunakan sterilisasi modern, produksi massal, dan menggunakan enzim atau DNA. Contoh penerapan bioteknologi konvensional adalah tape pada fermentasi ragi terhadap jamur Saccharomyces cerevisiae, pemecahan gula yang terdapat pada singkong terhadap jamur Saccharomyces sehingga menghasilkan alkohol dan karbon dioksida. Hal ini juga terdapat pada minuman alkohol dan roti. Terdapat pada keju, pada jamur Penicillium recroforti atau Lactobacillus, dan oncom pada fermentasi jamur Neurospora crassa. Dan di sini terdapat contoh-contoh makanan lain yang dihasilkan dari bioteknologi konvensional. Penerapan bioteknologi modern terbagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama adalah bidang pertanian. Kultur jaringan atau metode memperbanyak tumbuhan dengan sifat totipotensi jaringan, meristem kultur jaringan dilakukan di dalam media pertumbuhan steril. Contohnya pada anggrek dan kelapa sawit. Sifat totipotensi atau kemampuan sel jaringan tumbuhan menjadi satu individu utuh. Tanaman transgenik memodifikasi DNA agar lebih unggul dan tahan hama, contohnya pada tanaman jagung, padi, dan gandum. Yang kedua adalah bidang kesehatan. Antibiotik dihasilkan oleh Penicillium chrysogeum, Penicillium notatum, dan Streptomyces. Cloning atau upaya menggandakan makhluk hidup baru dengan cara menggabungkan inti sel somatik dan sel telur tak berinti, contohnya pada domba doli. Antibodi monoklomal, kekebalan tubuh berupa protein imun untuk lebih cepat dan lebih kebal terhadap penyakit. Vaksin, bahan yang digunakan untuk membentuk kekebalan tubuh melawan penyakit. Dan bayi tabung, proses pembuahan sel telur oleh sel sperma di luar tubuh perempuan atau disebut dengan in vitro fertilization. Yang ketiga adalah bidang peternakan, inseminasi, contohnya pada sapi. Yang keempat adalah bidang lingkungan, proses bioremediasi, seperti pada bakteri pengurai plastik Ideonola sakainensis dan Pseudomonas aeruginosa, pengurai limbah minyak dan sampah organik. Contoh lain penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertama pada bidang pertanian. Biasanya para petani menggunakan bioinsektisida untuk pemberantasan hama ulat pada lahan pertaniannya masing-masing.
Yang kedua yaitu bidang pertambangan, menggunakan Thiophilus ferrosidan sebagai ekstrak emas dan perak di dalam bebatuan sehingga menghasilkan emas dan perak yang bagus. Yang ketiga yaitu bidang pangan menggunakan Chlorella canica utilis, berguna untuk meningkatkan kebutuhan pangan. Dan yang keempat yaitu rekayasa genetika, mengubah susunan DNA dengan cara memasukkan gen asing atau essentially menjadi insulin. Bioteknologi mempunyai kelebihan dan kekurangan. Bioteknologi konvensional memiliki kekurangan yaitu dipengaruhi oleh keadaan alam, perbaikan sifat individu tidak terjadi. Sedangkan kelebihan dari bioteknologi konvensional yaitu biaya yang murah, teknologi sederhana, dan penempatan yang mudah. Kelebihan dan kekurangan bioteknologi modern adalah kekurangannya yaitu biaya yang tinggi, teknologi yang sulit, merusak ekosistem. Sedangkan kelebihannya yaitu hasil bibit unggul, hasilnya cepat, dan menghasilkan produk obat yang baru. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.